pembelajaran untuk hari ini? Ya. Siapa yang bisa memimpin doanya? Ayo Igi ke depan. Karena bagus ya tuyulnya. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa ya Nana Ibu. Nah, Iya. ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang duduk Igi. Apa manfaat dari kita berdoa sebelum belajar? Supaya belajarnya lancar, Bu. Iya benar, dan juga supaya kita mendapat berkah dari ilmu yang kita pelajari hari ini anak-anak. Iya. Nah, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Sumber energi. Nah, betul. Ada yang tahu apa itu sumber energi? Enggak. Kalau kita belajar apa hari ini? Sumber energi, Bu. Nah, betul. Nah, apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Enggak. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang menghasilkan energi, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, sumber energi itu terbagi atas dua ya Nana Ibu. Lihat ke depan ya Igi. Sumber energinya yaitu ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nah, siapa yang bisa membaca sumber energi terbarukan ini? Aku, Bu. Ayo Ica. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat pulih secara alami, yang artinya sumber energi ini apabila dikelola dengan baik tidak akan habis, Bu. Nah, benar sekali. Ya, maksudnya itu melimpah ya, terdapat di bumi ini dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua ada sumber energi tak terbarukan. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu sumber energi terbarukan, maka untuk sumber energi tak terbarukan kita juga bisa menghafalnya dengan mudah ya, karena sumber energi tak terbarukan merupakan kebalikan dari energi terbarukan. Jadi, secara intinya sumber energi tak terbarukan ini jika dipakai terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik akan cepat habis ya. Nah, jika secara ilmiahnya sumber energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Nah, selanjutnya kita apa sih ciri-ciri dari sumber energi yang dua ini? Nah, ciri-ciri sumber energi terbarukan yaitu yang pertama dapat digunakan berulang-ulang. Apa Nana Ibu? Dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, jumlahnya berlimpah, banyak terdapat di bumi kita ya. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Yang keempat, tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahannya. Dan yang kelima, ramah lingkungan tentunya. Yang selanjutnya, ciri-ciri sumber energi tak terbarukan. Ayo, siapa yang bisa membacakannya? Aku, Bu. Ayo Ica. Ciri-ciri tak terbarukan. 1. Akan habis. 2. Jika dipakai berulang-ulang akan habis. 3. Bisa diproduksi kembali tapi waktu yang dibutuhkan telah lebih lama. Nah, benar ya. Nah, dari sumber energi ya, dari ciri-ciri yang kita bacakan tadi, yang kita pahami tadi, ada yang tahu contoh-contoh sumber energi? Enggak. Nggak tahu. Sekarang Ibu punya gambar. Siapa nanti yang bisa menebak manfaatnya? Ibu kasih reward ya. Iya, Siap? Bu. Siap. Nah, aduh. Nah, ini. Kalian pasti tahu ini apa kan? Matahari. Benar, Igit. Nah, siapa yang tahu manfaat dari matahari ini? Untuk menjemur, Bu. Jema-jema. Iya. Ada yang manfaat yang lain? Anti corona, Bu. Iya. Ya, ini kita dapat ya matahari. Nah, manfaatnya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Ibu kalian menyetrika di rumah pakai listrik kan? Iya, Bu. Nah, ada yang tahu listrik itu berasal dari mana? Matahari. Benar, ya berasal dari matahari. Jadi, matahari itu juga dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik. Nah, energi listrik itu banyak ya anak ibu digunakan. Misalnya kalau kita mau nonton TV, kita butuh energi listrik. Kita dengarkan radio juga, tapi dari radio baterai juga kan, tapi juga dari radio listrik. Nah, misalkan
kita mau buat kue, kita butuh mixer, kita juga butuh energi listrik. Nah, selanjutnya yang kedua, manfaatnya yaitu tumbuhan dan hewan. Ada yang tahu manfaatnya bagi tumbuhan apa? Tahu. Untuk pertumbuhan. Tumbuhan. Untuk pertumbuhan. Ya, benar, pertumbuhannya matahari juga membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis ya, untuk membantu pemasakan makanan bagi tumbuhan. Nah, jadi kita sudah tahu manfaatnya ya. Nah, siapa tadi yang ada menjawab pertanyaan Ibu tadi dari tadi? Igit. Iya, ayo sini Igit. Nah, Igit ke depan ya. Nah, ini hadiah untuk Igit. Ya, rajin-rajin yang menjawab pertanyaan Ibu. Nah, salim dulu. Nah, sekarang duduk ya. Nah, sekarang matahari ini termasuk sumber energi terbarukan atau tak terbarukan? Ada yang tahu? Terbarukan. Salah ya. Ya kasih. Nah, ada yang tahu matahari ini termasuk sumber energi terbarukan atau terbarukan? Ada yang tahu? Terbarukan, Bu. Nah, benar. Terbarukan. Karena apa? Karena matahari ini dapat digunakan berulang-ulang dan sangat besar manfaatnya ya bagi kehidupan kita. Jadi, matahari ini termasuk dengan sumber energi terbarukan. Nah, selanjutnya Ibu juga ada gambar nih. Nah, sekarang ada yang tahu ini gambar apa? Sungai. Sungai. Nah, benar. Apa yang terdapat di dalam sungai? Air. Air. Iya, benar sekali, pintar nah Ibu ya. Air. Nah, benar air ya. Air. Yang kedua yaitu air. Nah, ada tahu manfaat air apa? Untuk mencuci, Bu. Untuk mencuci. Mandi. Mandi. Ya, benar. Buat kita hari-hari ya. Misalnya buat mandi, mencuci, menggosok gigi, dan lain-lain. Nah, siapa yang ada mandi tadi pagi? Ya, pintar ya, kita harus mandi 2 kali sehari ya, biar kuman-kuman kita di tubuh ini hilang ya. Ya, Bu. Ya, Nah, yang Bu. kedua, air ini juga dimanfaatkan sebagai PLTA. Ada yang tahu itu apa PLTA? Pembangkit tenaga air, Bu. Pintar Ica, benar. Tahu. Ya, jadi pembangkit PLTA itu pembangkit listrik tenaga air ya. Igit, udah paham? Nah. Nah, jadi PLTA itu juga ada di daerah kita. Contohnya itu ada di daerah Maninjau ya. Ada pernah ke Maninjau? Ada. Ada. Ada semua ya. Nah, jadi PLTA ini juga berfungsi untuk menghasilkan listrik juga ya. Jadi air juga dapat menghasilkan listrik. Nah, manfaatnya yang ketiga, ada yang tahu? Ada. Apa Igit? Untuk minum. Untuk minum. Ya, benar ya, untuk minum juga. Nah, ini juga bisa untuk irigasi ya. Nah, dari manfaatnya ini, air ini termasuk sumber energi terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Iya, benar, terbarukan. Pintar Igit ya. Ya. Yaitu termasuk sumber energi terbarukan. Terbarukan. Nah, sudah paham anak-anak Ibu manfaat air dan penggolongannya dalam sumber energi? Udah, Bu. Udah, Nah, Bu. selanjutnya kita masuk gambar yang ketiga.
ada. Nah, Kincir angin. Kincir angin. ih pintar ya kincir angin. Di mana? Apakah kalian pernah lihat kincir angin? Pernah. Pena. Di mana? TV. TV. Ya, di TV. Nah, selanjutnya kita kulik apa sih manfaat dari angin? Nah, ada yang tahu manfaat angin apa? Angin tuh kipas. Ya, ya. Untuk menggerakkan kincir angin ini juga bisa ya. Menggerakkan kincir angin. Nah, angin ini juga bermanfaat untuk mendorong kapling tenaga angin. Tenaga angin. Iya, pintar ya. Tenaga angin. Nah, kincir, lihat ke depan ya, Ibu. Nah, di gambar ini kan terdapat kincir angin juga kan. Nah, kincir angin ini juga bermanfaat untuk menghasilkan listrik. Karena angin meniupkan baling-balingnya, maka dia akan memompa listrik tersebut sehingga kita dapat menikmati listrik sekarang ini ya. Tapi ini biasanya di daerah besar seperti kincir angin juga berada di Belanda ya. Nah, yang ketiga itu untuk menggerakkan kapal. Ibu. Ya, Ibu. Tengok. Ya, selanjutnya itu menggerakkan kapal. Nah, angin juga bermanfaat untuk menggerakkan kapal yang ada di laut atau di danau ya. Semakin kencang angin, semakin kuat dia mendorong kapalnya. Nah, yang keempat sebagai ventilasi. Ada yang tahu apa itu ventilasi? Apa tuh maksudnya angin? Pintar, benar sekali. Di rumah kita itu selalu disediakan ventilasi angin ini ya. Hal ini apabila suhu di ruangan itu terlalu pengap, kita bisa membuka ventilasi itu dan memasukkan udara luar ke dalam ya, biar rumah kita masih terasa sejuk ya. Nah, dari manfaat ini kita bisa tahu bahwa sumber energi angin ini termasuk sumber energi terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Ya, benar sekali. Sumber energi terbarukan. Nah, Ibu, sebelum kita melanjutkan, kita refreshing dulu yuk. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Ayo. Ya, Igit, ayo ke depan. Nyanyi lagi. Ya, ayo kita sama-sama ya, Ica, Igit. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, Ciptaan Tuhan. tepuk tangan. Lagi? Lagi yo, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Igit. Ayo Ibu kasih hadiah karena Igit sudah berani ke depan ya. Nah, ini tuh dia Igit ya. Makan duduk. Ibu guru. Iya. Nah, sudah bersemangat lagi anak Ibu. Udah. Ayo. Nah, ayo anak Ibu perhatikan Ibu ya. Igit perhatikan Ibu ya sayang. Nah, jika Ibu bilang anak soleh, kalian bilang siap, oke? Anak soleh siap. Lagi-lagi. Anak soleh siap. Nah, biar semangat ya. Nah, gambar selanjutnya ada apa ini? Batu bara. Gimana? Ya, pintar. Yang keempat, kita membahas tentang batu bara.
Ada yang tahu manfaatnya? Ya Igin, apa manfaatnya? Saatnya Nah, menghasilkan produk gas. ayo gas. Nah, menghasilkan produk gas. Nah, yang kedua yaitu untuk membantu industri pabrik baja. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu industri kertas. Nah, ada yang pernah lihat batu bara? Ada. Ada di mana Nana Ibu? Runtuh. Ya, itu juga termasuk ya. Nah, dari manfaat ini, apakah batu bara termasuk sumber energi terbarukan? Ya. Tidak. Tidak ya, jadi termasuk sumber energi tak terbarukan. Nah, sudah 4 sumber energi yang kita bahas ya. Apa aja tadi? Yang pertama, Matahari. Matahari. yang kedua, Air. Air. yang ketiga, Udara. Udara. ya udara atau angin ya. Yang keempat, Batu bara. nah, masih ada yang terakhir ya, satu gambar lagi. Nah, yang terakhir ya. Nih, mungkin kalian belum pernah lihat ya. Nah, ada yang tahu apa ini? Enggak. Nah, ini merupakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi, energi yang dibutuhkan ini itu energi nuklir. Nuklir. Ya, adalah nuklir. Nah, manfaat nuklir itu sebagai PLTN. Apa itu tadi PLTN? Seperti tenaga nuklir. Nah, iya benar. PLTN ini merupakan pembangkit listrik yang bekerja memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh nuklir satu atau lebih dari reaktor nuklir pembangkit listrik. Nah, manfaat PLTN ini sangat banyak ya, dan juga memberikan dampak positif yang lebih banyak. Nah, diantaranya yaitu pembangkit ini tidak akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang pertama, jadi tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dan yang kedua, PLTN tidak menghasilkan gas yang berbahaya seperti merkuri, karbon monoksida, dan juga sulfur dioksida. Nah, ini dampak positif dari beberapa dampak positif dari PLTN ini anak-anak Ibu. Nah, dari manfaatnya ini, ada yang tahu sumber energi nuklir ini termasuk terbarukan atau tak terbarukan? Tahu. Termasuk apa, Igi? Dimasukkan. Apa? Tak terbarukan. Ya, Terbarukan. ya benar. Termasuk sumber energi tak terbarukan. Nah, sudah ada kita bahas tadi apa? Matahari, angin, air, batu bara, dan juga nuklir. Nah, kita juga sudah tahu apa saja contoh-contoh dari sumber energi terbarukan atau terbarukan. Sumber energi terbarukan contohnya ada matahari, ada angin, ada air. Dan sumber energi tak terbarukan ada batu bara dan juga ada nuklir. Nah, jika kita menggunakan sumber energi tak terbarukan sangat banyak, maka kita perlu sumber energi lain ya.
Nah, sumber energi lain itu dinamakan sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita masuk sumber energi alternatif. Itu sumber energi alternatif. Nah, ada yang tahu apa itu sumber energi? Nah, selanjutnya kita pergi tentang sumber energi alternatif. Nah, ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi cadangan. Nah, benar tidak ya? Jadi sumber energi alternatif merupakan sebuah istilah dalam semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil atau hidrokarbon. Nah, jadi ini sebagai cadangan juga bisa dan juga bisa sebagai pengganti bahan bakar utama ya. Nah, ada yang tahu apa saja contoh dari sumber energi alternatif? Tidak. Nah, contohnya hampir sama kayak energi terbarukan, yaitu diantaranya ada matahari. Kita sudah membahas tentang manfaat matahari kan? Ya. Nah, yang kedua angin dan juga panas bumi. Karena kita telah mempelajari manfaat dari contoh-contoh ini, maka kita lanjut membahas tentang ciri-ciri dari sumber energi alternatif. Ciri-cirinya itu juga dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, juga ramah lingkungan karena dia fungsinya untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dan juga pengolahannya tidak merusak alam. Nah, ayo siapa yang mau membacakan ini biar lebih jelas? Ayo, ya. Ayo Ciri-ciri sama-sama. sumber energi alternatif. 1. Dapat digunakan berulang. Ramah lingkungan. Pengolahannya tidak merusak alam. Nah, benar ya. Nah, karena kita sudah memahami apa itu ciri-cirinya, kita masuk kepada manfaatnya. Nah, kalian tahu manfaatnya apa? Ya. Aku tahu. Manfaatnya yaitu energi alternatif ini dapat menggantikan bahan bakar utama. Ini bahan utama itu dapat menggantikan bahan bakar utama. Dan yang kedua, energi alternatif dapat menghasilkan listrik. Dapat menghasilkan listrik. Dan yang ketiga, energi alternatif bisa menggerakkan kendaraan juga ya. Nah, ini beberapa manfaat dari sumber energi alternatif. Nah, sekarang dari tadi kita sudah belajar tentang sumber energi macam-macamnya. Ada sumber energi terbarukan,
dan tak terbarukan dan juga ada sumber energi alternatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sumber energi terbagi atas dua, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Untuk dapat menggantikan sumber energi tak terbarukan, maka dibutuhkan yang namanya sumber energi alternatif. Nah, maka dari itu ada beberapa dari sumber energi alternatif yang termasuk juga dalam beberapa contoh dari sumber energi terbarukan. Seperti apa tadi? Ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, bagaimana? Materi kita hari ini apa Nana Ibu sudah paham? Sudah. Nah, untuk tugas jangan lupa dikerjakan ya halaman 37 ya, minggu depan kita kumpul, oke? Ya, Bu. Nah, biar kalian lebih semangat lagi, Ibu pakai yel-yel tadi ya. Ya. Ana soleh siap. Nah, kurang semangat lagi. Ana soleh siap. Nah, apakah kita perlu bernyanyi lagi? Ya. Ya, nyanyi ke depan. Nah, yuk. Pelangi lagi. Ayo pelangi lagi. 1, 2, 3. Pagi-pagi Angkat indahmu, aku hijau, langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Nah, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Igi. Yo, silakan duduk ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu dari yang kita pelajari hari ini, anak-anak Ibu. Ya, amin. Baiklah, Ibu akhiri dengan